Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang mazhab-mazhab retorika. Yang pertama, pengertian retorika. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, retorika diartikan sebagai seni dalam berbicara. Dalam bahasa Inggris, retorika diartikan sebagai retorik yang berasal dari bahasa Latin, yakni retorika yang berarti ilmu berbicara atau seni dalam berbicara. Secara istilah, retorika diartikan sebagai ilmu yang membicarakan tentang kecakapan seseorang berbicara di depan massa. Jika dilihat secara laksial atau makna kamus, retorika mempunyai 3 makna, yaitu yang pertama, mempunyai keterampilan membaca secara efektif. Yang kedua, ilmu tentang pemakaian bahasa secara efektif dalam karang mengarang atau improvisasi. Ketiga, seni berpidato yang muluk-muluk dan bombastis. Pengertian retorika secara monologi. Ilmu yang mempelajari tentang seni dalam berbicara secara monolog, di mana hanya ada satu orang yang berbicara seperti pidato, sambutan, ceramah, maupun deklarasi. Kedua, dialogika. Ilmu yang mempelajari tentang seni dalam berbicara yang dilakukan dengan cara berdialog, di mana akan terdapat 2 orang atau lebih berbicara atau mengambil bagian dalam suatu proses pembicaraan, seperti diskusi, debat, dan sebagainya. Yang ketiga, pembinaan teknik bicara. Efektivitas monologi dan dialogika tergantung pada teknik bicara merupakan syarat bagi retorika. Oleh karena itu, pembinaan teknik bicara merupakan bagian yang penting dalam retorika. Dalam pembagian ini lebih diarahkan pada pembinaan teknik bernafas, teknik berucap, bina suara, teknik membaca dan bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Moharti akan menjelaskan apa saja mazhab-mazhab retorika. Mazhab-mazhab dalam retorika terbagi menjadi 2. Yang pertama, monologika dan dialogika. Monologika adalah ilmu tentang seni bicara secara monolog. Di dalam monologika, hanya ada satu orang yang berbicara, kemudian apa yang ia bicarakan disampaikan kepada orang lain atau sekelompok orang. Komunikasi dalam monologika ini bersifat satu arah, sebab hanya ada satu orang yang berbicara, kemudian orang lain hanya mendengar. Bentuk-bentuk dalam retorika adalah pidato dan ceramah. Kemudian ada dialogika. Dialogika adalah ilmu tentang seni bicara secara dialog, di mana ada 2 orang yang saling berbicara dan saling memberi feedback atau umpan balik. Bentuk dialogika yang paling penting adalah diskusi, debat, tanya jawab, dan percakapan. Dialogika terbagi menjadi 2. Yang pertama dialogika spesialis dan yang kedua dialogika generalis. Dialogika spesialis adalah dialog antar 3 atau 4 orang atau kelompok kecil, sedangkan dialogika generalis lebih besar lagi kelompoknya. Bentuk-bentuk dari monologika ada yang pertama, pidato. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau public speaking untuk menyatakan pendapat atau gambaran tentang suatu hal. Sedangkan yang kedua adalah ceramah. Ceramah adalah pidato yang bertujuan untuk memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk, sementara ada audiensi yang bertindak sebagai pendengar. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembagian dari dialogika atau bentuk-bentuk dari dialogika. Yang pertama itu ada diskusi, kemudian tanya jawab, dan juga debat. Kemudian kita masuk kepada konsep dasar dialogika. Yang pertama yaitu retorika model ini digagas oleh seorang yang bernama Pluto yang berjasa dalam merubah retorika menjadi teknik wacana ilmiah. Kemudian menurut Pluto dalam karyanya dialog retorika yang benar adalah retorika yang melibatkan audiens untuk berdialog. Karena itu retorika terdiri atas organisasi pesan, gaya proses penyampaian pesan, dan pengenalan jiwa audiens. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.